harus saya lakukan gitu. Kan kata Mas kalau salah langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya kepada teman-teman semuanya, puji dulu sebelum dipuji. Jangan gampang memuji apa-apa yang belum kita ketahui, takutnya nanti akan mengecewakan hati. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang masalah yang lagi sering dibahas oleh teman-teman YouTuber lain ya, menyangkut dengan persoalan antara Harimau Utara dengan teman-teman dari MMA kemarin. Dan sebenarnya apa kepentingan saya di sini? Sesuatu yang ada unsur pembodohan, apalagi mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan gaib. Itu sudah sewajarnya saya hadir untuk membahas. Kalau kita ubah atur uang, jadi cara kita. Hal tersebut ya kepada teman-teman. Jadi banyak yang mengatakan padi itu kian berisi, kian merunduk. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, dia akan semakin lama semakin diam, semakin merunduk. Nah, pepatah itu jangan salah-salah kita gunakan teman-teman ya. Karena di zaman sekarang juga tidak sedikit padi yang merunduk itu bukan karena berisi, tapi karena batangnya dimakan oleh hama. Jadi seperti itu teman-teman. Dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa ketika orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang paham tentang segala sesuatu, mereka diam, maka orang-orang bodoh akan menguasai apapun. Itu perlu diingat teman-teman. Nah di sini saya sebagai orang bodoh yang tidak ingin dibodohi, saya angkat bicara di hadapan kalian. Dan masalah Mbak Cynthia Chandranaya ini dengan Master Agus, saya sudah sempat membahas. Dan kali ini kenapa saya membahas lagi, tentunya saya sudah pernah mengatakan di video kemarin itu bahwa saya sudah mengantongi kontak dengan mereka ya. Tentunya saya sudah melakukan komunikasi dengan Mbak Cynthia melalui WhatsApp. Jadi menurut Mas langkah-langkah seperti apa yang memang yang harus saya lakukan gitu. Kan kata Mas kalau salah langkah bisa hancur gitu ya. Sebelumnya saya juga mau bertanya nih sama Abang ya. Tadi kan aku juga sudah live juga mengenai klarifikasi yang awal tadi, dan ini yang kedua kalinya saya klarifikasi itu barusan ini sudah menonton belum ya? Itu juga kan aku juga udah minta maaf itu. Dapatnya secara tidak langsung memang aku minta maaf ke pihak-pihak yang dirugikan, yang tersinggung seperti itu. Itu gimana menurut? Ada Nintendo Switch gratis untuk temani kamu main seru di rumah aja. Tambah seru lagi karena ada 1.200 voucher Google Play. Abang ya. Dari saya cuman sekedar saran ya Mbak ya, baik tidaknya Mbak sendiri yang akan ngelakuin. Namun dalam hal ini kalau Mbak menantang terus, maju terus, itu akan malah makin hancur. Percayalah Mbak. Tapi kalau sedikit mengalah tanpa harus menghilangkan harga diri kita, insya Allah akan lebih naik, malah dua kali lipat akan naik. Percayalah. Sebenarnya bener banget. Karena kalau misalkan kita iya Bang, terima kasih ya Bang, doa, dukungan, dan sarannya untuk aku dan juga perguruan Harimau Utara ini. Dan juga salam untuk teman-teman Abang yang di Aceh. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, sangat-sangat appreciate dengan adanya
dukungan dari Aceh, dari tanah Sumatera ini gitu kan. Jadi kita jadi nggak sendiri gitu. Aku berasanya nggak sendiri gitu. Iya sih, kalau kalau yang aku lihat itu memang mereka itu lebih lebih gencarnya meminta pembuktian gitu kan. Jadi ya pastinya kan aku dan tim di sini pastinya memikirkan, pastinya selalu mencari solusi yang terbaik untuk aku dan juga untuk channel YouTube ini gitu. Dan mungkin saya tidak mempublikasi secara penuh ya, tidak mempublikasi kepada kalian isi pembicaraan dari awal sampai akhir, cuman sedikit saja, karena saya tidak mau nanti akan menimbulkan kisruh ya, atau akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, karena tujuan saya di sini adalah ingin masalah ini segera selesai. Dan ya katakanlah saya ikut campur juga. Yang pertama, ini seperti yang saya katakan tadi, sudah menyangkut sebagian orang menganggap bahwa ini sebuah pembodohan yang saya mengakuinya ya. Kalau untuk editing atau editan yang ada di video mereka itu kebanyakan tidak harus kita panggil pakar telematika sekelas Roy Suryo ya, tidak perlu. Kita sebagai masyarakat awam tentu bisa menilai, dan saya berani mengatakan ini karena kejanggalannya sudah pernah saya bahas itu di video saya 3 bulan yang lalu, sudah pernah saya katakan kepada teman-teman. Bukan karena hari ini ada orang yang kebakaran kandang ayam, saya datang dengan kebakaran kandang bebek. Tidak demikian teman-teman. Ya, bukan karena lagi rame sehingga saya datang, bukan. Karena 3 bulan yang lalu saya di komen yang tidak baik oleh teman-teman pendukung mereka. Dan langsung saja saya sudah menghubungi mereka, dan sepertinya teman-teman yang hari ini bermimpi untuk mereka membuat klarifikasi, membuat pengakuan tentang video editan mereka, itu tidak akan pernah terjadi teman-teman. Menurut saya seperti itu. Dan mungkin video ini yang saya buat ini bisa menyadarkan mereka, ada teman-teman dari mereka bisa menyampaikan langsung maksud dan tujuan bahwa kita ingin mereka membuat klarifikasi, membuat video pengakuan bahwa ada video-video yang memang sengaja diedit ya, yang tidak ada penjelasan bahwa itu hanya karya fiktif dan sebagainya. Itu perlu dijelaskan, karena kalau tidak dijelaskan itu akan menjadi pembodohan publik teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah video, baik penampakan hantu yang tidak jelas ataupun video-video kesaktian yang ala YouTube ya, tanpa pakar telematika, kita bisa menyimpulkan. Dari mana kita menyimpulkan teman-teman? Kalau masalah yang berbau gaib, Ayo, bantu Zuzu dan Zaza menyelamatkan planet kosmos dengan mainkan games dunia Zuzu dan Zaza. Itu tentunya ada orang-orang tua kita, ada guru-guru kita masih ada. Mereka bisa melihat, bisa menerawang, bisa memahami. Dan di situ kita bertanya, jangan hanya kita fanatik buta teman-teman. Tidak baik fanatik buta. Makanya kita harus bertanya, harus mempelajarinya. Oke. Ada chat saya dengan Mbak Cynthia. Saya meminta beliau atau memberikan sebuah saran kepada beliau untuk meminta maaf, membuat klarifikasi. Bukan klarifikasi yang tidak jelas, namun klarifikasi masalah video-video mana yang diedit, kemudian meminta maaf lah kalau memang video itu diedit, ya kan. Itu yang saya minta kepada beliau. Dan saya juga sempat meminta nomor kontak Master Agus, tapi tidak dijawab ya. Aslinya tidak diberikan, mungkin ada privacy dan sebagainya. Dan sebelumnya sudah panjang lebar kita membahas masalah ini. Saya ingin beliau itu membuat video permintaan maaf seperti yang saya katakan tadi, bahwa di situ juga saya menjelaskan bahwa meminta maaf bukan sesuatu yang hina ya. Meminta maaf bukan aib. Malah kalau tidak kita minta maaf, itu akan menimbulkan tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang tidak baik di kalangan masyarakat. Jadi itu yang saya jelaskan, intinya seperti itu kira-kira ya.
Dan ya mungkin nanti judul video ini akan saya buat pengakuan tentang video editing Mbak Cynthia. Mungkin begitu kira-kira judulnya teman-teman ya, supaya banyak yang datang kemari, supaya banyak yang paham bahwa ada banyak sekali di video itu adalah editan. Dan kemudian apakah mereka memang bisa memperagakan bela diri? Saya akui mereka mahir dalam bela diri ya. Namun tentang trik atau segala sesuatunya mereka juga mahir, itu harus kita akui. Kemudian kesalahannya di mana? Kesalahannya tidak ada pengakuan, tidak ada sedikit pun penjelasan bahwa itu merupakan video editan. Dan ini sangat berbahaya kalau sempat ditiru oleh orang-orang. Sama halnya bahaya seperti praktisi yang pernah saya katakan kemarin, yang mengijazahkan bacaan ayat-ayat kesaktian tertentu, padahal itu cuma menggunakan cairan kimia. Itu menjelaskan bahwa itu diijazahkan. Bagaimana kalau teman-teman dan saudara kita mengamalkan ilmu tersebut sampai kucing bertanduk pun tidak ada kesaktian itu, karena memang bohong. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Ya tentunya ini akan berimbas tidak baik kepada orang yang nanti akan mempraktikannya, ya, atau orang yang melihat ini seolah-olah benar dan ternyata hanya sebuah kebohongan. Bahkan kalau di channel Mbak Cynthia ini bukan cuman orang Indonesia saja yang nonton ya, orang luar juga akan nonton. Bahkan saya juga ikut andil di sini. Ada banyak sekali teman-teman dari luar yang bertanya kepada saya, apakah silat itu benar? Saya mengatakan pergerakan atau langkah-langkah dari silat itu memang benar, cuman kesaktiannya itu tidak. Saya katakan itu editan. Mohon maaf Mbak Cynthia ya, saya mengatakan demikian. Itu bukan baru-baru ini, itu sudah lama. Ya, ada beberapa orang Rusia yang menanyakan kepada saya menjelaskan bahwa ada beberapa kesaktian yang ditunjukkan di situ adalah editan. Terakhir termasuk golok siluman ya. Saya